Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Simbolon dengan NIM 3243 121041. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Sosial. Jadi, topik yang akan saya bahas yaitu adalah hubungan antara kolonialisme, sistem pangan, dan struktur sosial yang ada di Indonesia. Di mana saya menganalisis ini dengan mengaitkan dengan isi dari film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, dan juga tulisan penting dari Benedict Anderson dengan buku yang berjudul The Problem of Rice, yang dimana artinya yaitu tentang masalah beras. Jadi sebagai catatan dari analisis ini, yaitu analisis ini menggunakan perspektif sejarah sosial, yang berarti saya tidak hanya membahas tentang bagaimana kebijakan atau penguasa, tetapi saya juga lebih menekankan pada dampaknya terhadap kehidupan di masyarakat, kemudian mengaitkan dengan hubungan antar kelompok sosial, serta bagaimana struktur kekuasaan membentuk nasib dari rakyat-rakyat kecil, khususnya para petani yang merupakan tulang punggung dari perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian, adapun yang menjadi tujuan dari presentasi saya ini adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang kita tonton, apa yang kita lihat dari film tentang praktik eksploitasi, ketimpangan, dan juga dominasi dari kekuasaan itu memiliki akar sejarah yang sangat dalam, yang dibahas secara mendalam oleh Anderson dalam tulisannya pada buku itu tentang masalah beras yang ada di Jawa, yaitu tepatnya pada masa kependudukan dari Jepang. Nah, jadi di sini saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum dari kolonialisme itu jika dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari penjelasan dari isi film dokumenter tersebut serta dari isi artikel tentang buku Benedict Anderson. Nah, penjelasannya secara singkat begini. Pertama, mari kita lihat inti dari kedua sumber tersebut. Di mana pertama film dokumenter tersebut tentang Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita ini. Film ini tuh lebih menyoroti bagaimana warisan kolonial Belanda yang tidak hilang begitu saja setelah kemerdekaan Indonesia. Film ini juga menunjukkan bahwa pola pikir, sistem ekonomi, dan juga struktur kekuasaan yang telah dibangun selama masa kolonial itu masih sangat melekat dan beroperasi bahkan sampai kini. Jadi intinya bagaimana kelompok penguasa atau elit, baik yang berasal dari bangsa asing maupun dari elit lokal yang mewarisi kekuasaan itu, mereka mengambil keuntungan besar dari sumber daya alam dan juga tenaga kerja rakyat, di mana mereka sementara masyarakat luas tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan, sementara mereka itu mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Jadi istilah Pesta Babi sendiri menggambarkan situasi di mana segelintir pihak menikmati kekayaan yang cukup berlimpah, bahkan sangat berlimpah. Padahal sementara rakyat masih banyak mereka yang mendapatkan hanya sisa-sisa, atau bahkan ada juga yang tidak mendapatkan hasil kekayaan dari alam tersebut. Nah, sedangkan untuk gambar umum dari tulisan dari Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice ini, tulisan ini adalah pengantar untuk catatan rapat Sanyo Kaigi, yaitu Dewan Penasihat Pemerintah pada masa kependudukan Jepang, yaitu pada tahun 1945. Nah, di sini Anderson menganalisis permasalahan beras yang ada di Jawa. Dalam bukunya dikatakan bahwa beras bukan sekedar makanan, melainkan telah menjadi komoditas politik, ekonomi, dan juga sosial. Anderson juga menjelaskan bagaimana sistem pengumpulan beras yang dilakukan secara paksa yang kemudian diterapkan oleh Jepang, di mana yang sebenarnya melanjutkan pola dari masa kolonial Belanda. Jadi mereka itu menimbulkan krisis sosial yang cukup parah. Ia juga menyoroti dari jurang pemisah yang sangat lebar antara kaum intelektual dan juga elit penguasa dengan kehidupan petani yang ada di desa, serta bagaimana struktur sosial yang ada yang kemudian memunculkan penderitaan bagi rakyat yang hingga sampai sekarang ini menjadi abadi. Jadi dari kedua sumber tersebut, saya dapat menemukan benang merah yang sangat kuat, di mana kolonialisme bukan hanya bercerita tentang masa lalu saja, tetapi kolonialisme ini adalah sebuah struktur yang dimana mereka mengatur hubungan antara penguasa dan juga yang dikuasai, jadi antara pemilik modal dan pekerja, serta antara pusat kekuasaan dan daerah pinggiran, dan beras menjadi salah satu alat utama dari penguasaan tersebut yang terjadi di masa tersebut. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis saya tentang perspektif sejarah sosial serta pembandingan dan juga kaitan antara kedua referensi, yaitu dari film dokumenter dan juga melalui buku Benedict Anderson. Nah, ini pembahasan ini adalah bagian inti di mana saya akan mengaitkan isi film tersebut dengan buku tersebut. Berikut adalah analisis
mendalam saya menggunakan perspektif sejarah sosial yang membandingkan kedua sumber tersebut dalam 3 poin utama. Nah, yang pertama, poin pertama yaitu sistem eksploitasi dan pengambilan sumber daya alam. Jadi dalam film Pesta Babi yang telah saya analisis dapat kita melihat bagaimana sistem ekonomi kolonial yang telah dirancang itu untuk mengambil kekayaan alam serta hasil bumi dari tanah yang telah dijajah hanya untuk demi keuntungan negara induk. Nah, hal ini tidak berhenti setelah kolonial Belanda pergi karena sistem dan mentalitasnya ternyata itu diwariskan. Jadi, mengapa hal ini persis dibahas oleh Anderson dalam The Problem of Rice? Karena Anderson menjelaskan bahwa pada masa Jepang itu ternyata diterapkan sistem penyerahan padi wajib dengan harga yang sangat rendah. Nah, tentu itu sangat merugikan bagi para petani padi ya. Nah, jadi sistem ini sebenarnya sudah dirintis oleh Belanda dan Jepang kemudian menerapkannya secara menyeluruh ke seluruh Jawa. Jadi petani dipaksa menyerahkan sebagian besar hasil panennya, terutama beras, sementara beras tersebut digunakan untuk kebutuhan seperti tentara, pejabat, atau mungkin bahkan dikirim ke luar Jawa. Nah, jadi dari sisi sejarah sosial, hal ini menunjukkan bahwa petani itu tidak dipandang sebagai subjek yang berhak atas hasil kerjanya sendiri. Jadi melainkan mereka itu adalah objek yang harus dipasok kebutuhan penguasa. Jadi mereka lebih mementingkan kebutuhan untuk para pejabat, petinggi, kaum elit lainnya. Jadi Anderson mencatat juga bahwa petani merasa kami menanam padi tetapi kami tidak bisa memakannya. Jadi ini adalah bentuk eksploitasi yang sama persis dengan apa yang telah digambarkan pada film Pesta Babi tersebut, di mana adanya kelompok yang mengambil keuntungan secara besar-besaran, sementara produsen utama atau yang kita kenal petani, mereka itu hidup dalam serba kekurangan, bahkan banyak juga yang kelaparan. Nah, poin kedua berikutnya yaitu terjadi ketimpangan sosial dan juga jurang antara elit serta rakyat jelata biasa, di mana film Pesta Babi ini menyoroti dan bahkan menonjolkan ketimpangan sosial yang diwariskan oleh kolonial Belanda sebelumnya, di mana adanya kelas elit yang mereka hidup mewah dan juga kelas rakyat yang hidup sederhana, bahkan bisa kita katakan sangat miskin, melarat. Jadi ada jarak yang sangat jauh antara penguasa dan juga yang dikuasainya. Nah, sedangkan untuk buku dari Benedict Anderson ini mereka juga menyoroti hal ini secara tajam. Ia mencatat bahwa pada masa sebelum kemerdekaan, menjelang kemerdekaan, kaum intelektual dan calon pemimpin bangsa yang duduk di Sanyo Kaigi itu mereka sebenarnya memiliki pemahaman yang terbatas, yang bahkan sangat-sangat terbatas tentang kehidupan yang sebenarnya terjadi di desa. Nah, Benedict Anderson juga menyebutkan bahwa adanya jurang psikologis dan juga sosial yang melebar. Semakin dekat para elit ini ketampuk kekuasaan, semakin jauh mereka dari nasib rakyat. Jadi berdasarkan perspektif sejarah sosial, hal ini sangat penting. Nah, mengapa begitu? Karena kita melihat bahwa struktur sosial yang dibangun oleh kolonial itu menciptakan banyaknya lapisan-lapisan masyarakat, di mana elit lokal seringkali lebih berpihak pada kebijakan daripada penguasa asing atau mungkin dari kepentingan kelompoknya sendiri daripada mereka mementingkan kepentingan daripada rakyat. Jadi ada sebuah rapat di mana namanya rapat Sanyo Kaigi, mereka mengungkap dan bahkan terungkap bahwa banyak pemimpin desa atau orang kaya yang justru mereka itu menghindari kewajiban mereka untuk menyerahkan beras, sementara beban yang dipikul oleh petani miskin. Jadi ini adalah gambaran nyata dari ketimpangan yang masih berlanjut seperti yang bahkan ada dijelaskan secara rinci pada film dokumenter Pesta Babi tersebut. Nah, berikutnya untuk poin ketiga yaitu mengenai struktur kekuasaan dan juga ketidakadilan aturan. Jadi dalam perspektif film Pesta Babi itu menguraikan bagaimana hukum dan juga aturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan penguasa. Nah, aturannya tidak adil. Mengapa demikian? Karena penegakan hukum itu berbeda bagi orang yang kaya, kaum elit tadi, dan juga untuk orang miskin, serta pada masa itu korupsi sangat merajalela. Nah, dalam perspektif tulisan Anderson ini terlihat jelas juga dalam mekanisme pengumpulan beras. Kuota penyerahan beras seringkali tidak jelas ukurannya, seringkali dilebih-lebihkan oleh pejabat di tingkat bawah, dan juga sangat banyak terjadi kecurangan seperti pemotongan berat yang sangat-sangat tidak wajar. Jadi mereka juga memanipulasi timbangan.
lalu mereka melakukan penimbunan beras oleh pihak-pihak yang berkuasa tadi. Kemudian Anderson juga mencatat bahwa sistem yang terjadi pada saat itu sangat penuh dengan ketidakadilan, di mana aturan tidak sama di setiap daerah, kemudian pengawasannya lemah, dan juga orang-orang yang berkuasa bisa menghindari aturan. Jadi orang-orang yang berkuasa atau petingginya itu mereka terhindar dari aturan-aturan yang ada. Jadi ditinjau dari sejarah sosial, ini menunjukkan bahwa kekuasaan hukum bukan hanya soal memerintah, tapi soal mengatur siapa yang berhak mendapat keuntungan. Baik di masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, seperti yang ada di buku Ben Anderson tadi, maupun bahkan kita lihat sendiri pada masa kini seperti yang ada di film dokumenter. Jadi struktur kekuasaan ini menciptakan sistem di mana rakyat kecil selalu menjadi pihak yang pasti akan sangat-sangat rugi. Sementara mereka yang memiliki jabatan atau petinggi, kaum elit, mereka mendapatkan kekayaan yang bahkan sangat besar. Mereka mendapat keuntungan. Jadi dapat saya simpulkan dari ketiga poin yang sudah saya ambil tadi adalah tentang masalah beras yang telah diuraikan oleh Benedict Anderson. Itu bukan sekedar masalah pangan saja, melainkan dari hal itu telah timbul masalah sosial dan juga politik. Nah, masalah ini adalah kelanjutan langsung dari sistem kolonial yang kemudian dapat kita lihat pada film dokumenter Pesta Babi tersebut, di mana kolonialisme tersebut tidak hanya sampai pada masa pendudukan Belanda dan juga Jepang, bahkan masih terasa hingga saat ini, seperti fokusnya pada Papua. Nah, baiklah, berikutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana perspektif sejarah sosial tersebut menghubungkan pada masa lalu, masa pendudukan, dan juga dampaknya yang terjadi dan bahkan kita rasakan hingga pada masa ini. Nah, jika kita melihat melalui kacamata sejarah sosial, kita bisa melihat benang merah perubahan masyarakat Indonesia, di mana terjadi perubahan status petani, yaitu sejak zaman kolonial Belanda lewat sistem tanam paksa hingga masa Jepang seperti yang ditulis oleh Benedict Anderson. Posisi petani terus makin melemah. Mereka menjadi tenaga kerja yang terikat pada tanah, namun mereka tidak memiliki kuasa atas hasil yang telah mereka dapatkan dari pertanian tersebut. Jadi dalam perspektif film Pesta Babi tersebut menunjukkan bahwa posisi rentan ini masih berlanjut hingga bahkan sampai kini, di mana para petani seringkali berada di posisi yang paling bawah dalam rantai ekonomi. Kemudian mentalitas dan struktur yang tercipta itu dijelaskan oleh Benedict Anderson bahwa kebijakan pangan pada masa Jepang yang sebenarnya adalah merupakan warisan dari Belanda itu kemudian diadopsi kembali oleh para pemerintah Indonesia setelah merdeka, seperti yang kita ketahui ada program yang bernama Padi Sentra. Yang ini membuktikan apa yang dikatakan oleh film kolonialisme adalah struktur dan juga pola pikir. Nah, meski penjajah pergi, sistem yang menguntungkan segelintir orang itu tetap berjalan. Hal itu tidak terputus karena elit baru menggantikan elit lama, elit baru. Jadi mereka itu adalah elit baru di masa kini, namun hubungan kuasa dan ketidakadilan tetap saja sama. Nah, adapun yang menjadi dampak sosial dari hal tersebut dijelaskan oleh Ben Anderson bahwa akibat dari sistem ini terjadi kemiskinan kronis, kekurangan gizi, dan bahkan penurunan kualitas hidup masyarakat yang ada di pedesaan. Hal ini menyebabkan adanya kemunduran sosial yang berlangsung lama. Pada film Pesta Babi ditunjukkan bahwa ketertinggalan wilayah pedesaan dan kemiskinan yang masih ada pada saat ini adalah akibat langsung dari sejarah eksploitasi yang telah terjadi pada kolonial Belanda dan juga Jepang dan bahkan sampai saat ini. Jadi tulisan dari Benedict Anderson itu memberikan segelintir bukti sejarah yang sangat kuat bahwa masalah yang kita bahas di film dokumenter tersebut itu bukan hal yang baru. Tentang masalah ketimpangan, eksploitasi, dan penguasaan sumber daya sudah ada berakar sejak ratusan tahun lalu, di mana masa pendudukan Jepang yang dibahas oleh Anderson ini adalah transisi yang cukup krusial, di mana elit bangsa mulai belajar memegang kekuasaan, namun mereka tentu belum mampu untuk memutus mata rantai ketidakadilan tersebut. Jadi terjadilah ketimpangan yang cukup besar yang terjadi hingga sampai saat ini.
Nah, pada sesi kesimpulan dan juga penutup pada bagian akhir, sebagai penutup presentasi ini saya tarik kesimpulan sebagai berikut, di mana analisis yang telah saya lakukan yang mengaitkan film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita dan juga tulisan dari Benedict Anderson dengan judul The Problem of Rice menunjukkan bahwa secara jelas kolonialisme tersebut bukan hanya peristiwa yang terjadi di masa lalu, melainkan sebuah sistem struktur sosial, ekonomi, dan politik yang mewariskan pola ketimpangan dan eksploitasi yang bertahan, yang bahkan telah lama di Indonesia. Jadi yang disoroti yaitu beras yang merupakan makanan pokok bangsa Indonesia selalu menjadi pusat pertarungan kekuasaan. Seperti yang telah diuraikan pada buku Anderson tadi, beras itu adalah alat penguasaan yang membuat petani selalu berada di bawah tekanan. Nah, jadi itu adalah sebuah pola yang bermula dari kolonial Belanda yang bahkan berlanjut di masa Jepang, dan dampaknya yang sangat terasa di masa kini yang telah digambarkan oleh film dokumenter tadi. Nah, jadi untuk dari perspektif sejarah sosial kita dapat melihat bahwa jurang antara elit dan juga rakyat, ketidakadilan aturan, serta kemiskinan di pedesaan adalah hasil dari sejarah yang sangat panjang, yang hubungannya itu kekuasaan yang sangat-sangat tidak setara. Jadi memahami hubungan ini tentu sangat penting, karena untuk memahami masalah sosial dan ekonomi di Indonesia masa kini, kita harus tentunya mempelajari dulu akar-akar dari sejarahnya, mengapa ini bisa terjadi. Bahkan kita harus melihat bagaimana warisan kolonial dan kebijakan yang ada pada masa lalu tersebut yang kemudian membentuk masyarakat yang kita tinggali hari ini, seperti itu. Jadi demikian presentasi analisis yang dapat saya sampaikan. Nah, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan juga banyak hal-hal yang mungkin salah dalam penyampaian presentasi saya kali ini. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sangat sebesarnya dan sangat terbuka atas masukan dari Ibu dosen sebagai pengampu mata kuliah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian dan terima kasih.